أما بعد قال سبحانه وتعالى في كتابه العزيز يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال صلى الله عليه وسلم فإن أصدق الكلام كلام الله وخير الهدى هدى النبي صلى الله عليه وسلم وبعد أحبتي في الله rahimani wa rahimakumullah. Hadirin jamaah salat lail yang dirahmati Allah. Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Ta'ala karena dengan segala rahmatnya kita bisa melakukan sedikitnya berusaha beribadah kepada Allah Ta'ala. Izinkan kesempatan yang singkat ini sambil kita beristirahat sedikit menukil ayat Al-Quran di surat Al-An'am. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Allahu yatawaffakum bil-laili wa ya'lamu ma jarahtum bin-nahar. Allah Ta'ala yang menjadikan kalian wafat di waktu malam dan mengetahui apa yang dilakukan di waktu siang. Ayat ini mungkin sering kita baca atau sering kita hafal. Mananya mungkin ada 15 faedah lebih ayat ini. Kita buka beberapa bagian darinya, mungkin ada manfaatnya untuk kita saling mengingatkan. Awalan, Allahu yatawaffakum, Allah mewafatkan kalian bil-lail, di waktu malam. Yang pertama bahwa semua kita wafat artinya diambil ruhnya. Jadi Allah menyebutkan tidur itu wafat. Allah yatawaffakum bil-lail, Allah mewafatkan kalian di waktu malam. Jadi dari sini poin yang pertama adalah bahwa hidup kita 2 kali dan mati kita 2 kali. Ini poin yang pertama. Hidup 2 kali karena memang dulunya kita dilahirkan oleh ibu kita. Hidup yang kedua, kita dibangkitkan nanti setelah tiupan kedua. Makanya Nabi sering mengingatkan keluarganya dengan 2 ayat, ya, yauma tarjufur rajifah tatba'uhar radifah. Rajifah adalah tiupan yang pertama, radifah tiupan kedua. Nah, mati 2 kali, dulunya kita belum ada, dan yang kedua mati yang mungkin besok, lusa, atau bulan depan atau tahun depan, sebagaimana orang yang telah kita kuburkan jenazahnya itu mati. Walaupun pendapat ketiga, mati yang pertama adalah yang besok kita alami, dan kematian kedua nanti bagi penduduk neraka yang dia muslim dimatikan dulu sebelum dilemparkan ke Nahrul Hayah. Tapi ini pendapat yang marjuh, yang tidak rajih. Karena orang yang di neraka, yang mereka diazab, begitu mereka habis hisabnya, ada yang dapat 1 hari. 1 hari sama dengan 1000 tahun. Ada yang mungkin 2 hari, ada yang setahun, dikalikan 1000 tahun. Dan ada orang terakhir yang dikeluarkan dari neraka. Nah, yang dikeluarkan dari neraka dimasukkan surga, yulqa, dilemparkan ke Nahrul Hayah, ke sungai kehidupan. Disitulah sebagian ulama mengatakan itu dimatikan dulu karena mereka sudah jadi humama, sudah jadi arang, dimatikan kemudian mereka hidup lagi. Tapi ini pendapat yang marjuh. Yang kedua, ikhwan sekalian, dari sini menunjukkan bahwa tidur adalah saudara kematian. Dari mana dalilnya? Kalau kita tidur, doanya Bismika Allahumma ahya wa amut. Boleh juga dibalik, riwayatnya dua-duanya sahih. Bismika Allahumma amut wa ahya. Dengan menyebut nama Allah yang menghidupkan dan mematikan. Atau doa bangun tidur, Alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana. Ini riwayat yang pertama, ada tambahan wa ilaihi nusyur, riwayat yang kedua, dua-duanya sahih. Segala puji bagi Allah yang telah menghidupkan kami setelah kami
dimatikan. Faidah ketiga ikhwas sekalian, adanya waktu-waktu tertentu di mana kita menghidupkan malam. Makanya kata Aisyah, kana sallallahu alaihi wasallam fi ashril awakhir min Ramadan ahya lailahu. Beliau menghidupkan malamnya. Kenapa? Karena yang asal malamnya itu kita dalam keadaan mati. Maksudnya mati diambil ruhnya. Baik. Yang keempat, ikhwas sekalian, faedah yang keempat, bahwa seorang yang tidur dicabut ruhnya oleh Allah Ta'ala dan dikembalikan di saat dia mau bangun. Syi'na am abaina, setuju atau enggak setuju, terasa enggak terasa, itulah yang terjadi. Kalau ada yang mengatakan, saya tidak merasakan keluar dan masuknya ruh, iya. Dan ada dan banyak orang yang tidur tidak balik lagi, ruhnya enggak dikembalikan. Kata Ibnu Qayyim, ruh itu yata'allaq bil badan anwa'. Ruh berkaitan dengan badan beberapa kejadian. Di alam ruh cuman ruhnya saja, tidak ada badannya. Kita ditanya alastu bi rabbikum qalu bala. Lalu di alam janin ruh dan badan bergabung. Kapan itu? Di saat bayi berusia 4 bulan. Makanya kalau bayi 4 bulan diaborsi, dia membunuh nyawa seseorang. Dibolehkan kalau alasannya syar'i. Tapi kalau tidak, dia berdosa, sama dengan membunuh setelah dilahirkan. Dan kalau ada yang keguguran di atas 4 bulan, maka dihukumi seperti manusia, dimandikan, disalatkan, dikafani tadi tentu, dan dikuburkan di kuburan muslimin. Karena setiap bayi yang lahir orang tuanya muslim, dakhalal jannah, dia akan masuk surga. Bahkan akan menunggu orang tuanya di pintu surga dan menggandeng kedua tangannya dalam riwayat yang lain. Nah, jadi di alam dunia ruh dan badan bergabung hina yastayqad, ketika kita jaga kayak gini sekarang. Tapi ketika tidur ruhnya diambil, saat mau bangun dikembalikan. Yang saya belum tahu sampai sekarang ikhwan, bagaimana kalau orang yang ngantuk, wallahu a'lam, dia ada ruhnya atau tidak. Maksudnya nuas amik namanya, ngantuk yang dalam. Kalau ngantuk yang seperti tidur ayam, Nabi tidak menyuruh mereka berwudu, seperti beliau sengaja memperlambat datangnya salat Isya, sehingga kata Ibnu Umar, faqad raqadan nisa'u was-sibyan, sesungguhnya anak-anak dan orang tua, anak-anak dan juga para wanita sudah tidur. Begitu Nabi datang, Nabi mengatakan, laula an asyqa ala ummati la amartuhumus salatu hadhihi, kalau tidak memberatkan umatku, saya akan perintahkan salat Isya sekarang waktunya. Kata Syekh Utsaimin, diperkirakan 1/3 malam yang awal. Jadi kalau malam jam 6 misalnya, di kita 1/3 malam itu sekitar 4 jam, ditambah 4 jam. Jadi salat Isya-nya Nabi sekitar jam 10, setengah 11. Padahal Isya-nya kalau diperkirakan jam 7-an kalau di kita kan. Kalau di Saudi 1/3 malam yang awal, maghribnya misalnya jam 7 kurang 1/4, ya, Isya-nya jam 8, maka setelah Isya itu sekitar 3 jam, jam 11-an. Jadi Isya yang afdal di akhir waktunya sebelum pertengahan malam. Baik. Waktu dicabut nyawa kita, dipisahkan ruh dan badan. Yang mati dan tidak bergerak cuman badannya, ruhnya dibawa malaikat. Jadi waktu kita meninggal, ruhnya bisa jadi melihat jasadnya. Makanya antum dan saya kalau bercermin, yang kita cerminkan bukan hanya badan, tapi coba tolong cerminkan ruhnya. Makanya doa bercermin, Allahumma kama hasanta khalqi fa ahsin khuluqi. Ya Allah, sebagaimana engkau indahkan badan saya, indahkanlah ya akhlak saya. Jadi satu orang yang
hanya bercermin wajah, tidak mencerminkan hatinya. Kata Ibrahim bin Adam, lebih banyak kejelekan yang didapat karena mungkin dia hanya melihat cuma bentuk zahirnya. Karena hakikatnya semua kita adalah tulang yang dibungkus dengan daging, yang itu akan jadi makanan ulat ketika dikubur. Berbangga dengan wajah bagian dari yang kesalahan, tetapi mencela wajah juga dilarang. Dan wajah kita di akhirat bukan wajah yang sekarang. Bahkan di surga cuma ada wajah-wajah yang mirip Nabi Adam, orang laki-laki. Jadi ujub dengan wajah bagian yang diharamkan. Baik. Yang kelima, ikhwas sekalian, tadi belum selesai ya. Di alam kubur bergabung ruh dan badan. Jadi yang dapat nikmat dan siksa itu dua-duanya. Badan kita yang sekarang kita punya, nanti yang kemudian jadi tua dan keriput kemudian meninggal, di alam kubur dengan ruh bergabung lagi. Yang dapat nikmat dan dapat siksa badan dan ruhnya. Di mahsyar badannya berubah, bukan badan yang di dunia. Bahkan penduduk mahsyar ya, harinya pun beda dengan hari yang di dunia. Bahkan bumi yang diinjak bukan bumi yang sekarang. Karena Allah berfirman, "Yauma tubaddalul ardu ghairal ardi was samawat." Hari di mana ketika Allah mengganti bumi dan juga langit diganti. Manusia pun tingginya ya 60 hasta. Lalu di sorga ruh dan badan bergabung. Cuman badannya bukan badan yang di dunia, tapi ruhnya ruh yang di dunia. Jadi ruh kita ini sekarang berlangsung terus sampai di sorga. Begitu dalam sebagian syarah penjelasan ulama. Baik, yang kelima ikhwan. Dari sini menunjukkan hadis yang tadi bahwa malam adalah tempat untuk kita beristirahat dalam tanda petik. Tidur maksudnya. Karena orang Indonesia bilang tidur itu istirahat. Di mana ayah sedang istirahat, ada lagi tidur. Sesungguhnya, hakikat sesungguhnya tidur itu bukanlah istirahat. Tidur adalah perjalanan. Walaupun kita tidur, kita sedang berjalan menuju kematian. Walaupun kita diam, maka kita sedang berjalan. Makanya kalau kita safar di dunia, kita sedang melakukan 2 kali safar. Safar dari Semarang ke Jakarta, dan yang kedua safar dari kehidupan menuju kematian. Makanya kalau ada orang ulang tahun, Syekh Utsaimin mengatakan lebih dekat kepada takziyah, bukan tahniah. Tahniah, selamat ulang tahun, selamat panjang umur, ucapan selamat. Kalau takziyah, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Bapak umurnya seberapa? 60. Ulang tahun yang ke-60, sisanya tinggal 3 tahun lagi. Kalau dia tahu bahwa usianya 63. Sekarang usianya 62. Umurnya tinggal setahun lagi. Setiap datang Ramadan mengurangi jatah Ramadan. Kita tahunya setelah kejadian. Walaupun demikian, kalau kita ditanya, kamu umur kalaan? Ya dijawab sebagaimana yang ada. Umur saya 25, umur saya 30. Dan itu sahih. Artinya saya sudah berjalan menuju Allah Ta'ala udah 25 tahun. Saya sudah berjalan menuju Allah sudah 50 tahun. Barangkali sebentar lagi mau sampai. Ibarat sini ke Jakarta sudah sampai Cikampek, ada yang baru sampai Cirebon, ada yang baru sampai Tegal, ada yang sudah sampai di misalnya di Pulau Gadung. Sedikit lagi sampai rumah. Cuman kita tidak menyadari. Baik, yang keenam, ikhwas sekalian, Allah menjadikan malam ya di situ diwafatkan, artinya ditidurkan, dan itu bagian dari hak badan. Makanya Nabi mengatakan naha anis sahar. Rasulullah melarang kita begadang. Sahar pakai hak besar ya, sin ha ra, itu begadang. Kalau pakai hak kecil, ini sihir nanti. Naha sallallahu alaihi wasallam. Di riwayat yang lain, apabila seseorang setelah Isya, kata Nabi, segera tidur.
Disuruh kita kalau bisa disuruh tidur. Untuk apa? Menyiapkan di penghujung malam. Kecuali yang dibolehkan begadang, satu, as-sahar lil khairat, begadang untuk kebaikan, menjaga orang tua yang sakit, atau dia bertugas mengurus orang yang sakit, atau seseorang kayak gini menghidupkan malamnya karena ibadah, atau termasuk menjaga perbatasan. Jadi satpam itu pahalanya besar. Kata Nabi SAW, la yalijun nar ainun bakat min khasyatillah, tidaklah disentuh neraka mata yang nangis karena Allah. Yang kedua, la yalijun nar, tak akan disentuh oleh neraka ya mata yang berjaga. Kedua mata yang berjaga, jaga di perbatasan, jaga di perumahan, jaga di, pahalanya besar. Hanya saja alimahu man alimahu wa jahilahu man jahilah. Orang yang tahu dia tahu, yang enggak tahu dia enggak tahu. Kemudian yang kedelapan ya kawan, menunjukkan bahwasanya yang fitrah malam itu diwafatkan atau untuk tidur dan siang untuk usaha. Itu yang fitrah. Jadi semua pekerjaan kalau bisa dilakukan malamnya untuk tidur dan ibadah. Bahkan Imam Syafi'i, bahkan juga Nabi Dawud membagi malamnya menjadi 3. Imam Syafi'i juga kira-kira begitu. Jadi malamnya bukan untuk bekerja, kecuali bagi yang tadi mendapatkan shift, memang ini agak masalah ya. Cuman kalau terus-terusan siangnya buat tidur, malamnya untuk bekerja, akhirnya menyelisihi fitrah. Hadis tentang burung yang pergi pagi dan pulang sore menunjukkan sebagai dalil bahwa burung pun cari makannya di waktu siang. Walaupun ada beberapa burung yang fitrahnya dia keluar di waktu malam. Tinggal kita tipe orang yang seperti burung pada umumnya atau burung yang sejenis burung hantu mungkin malam hari, ya kan? Yang kesembilan, ya khus sekalian, wa ya'lamu ma jarahtum bin nahar. Allah tahu apa yang dilakukan di waktu siang. Menunjukkan bukan berarti di waktu malam Allah tidak tahu. Allah tahu di siang dan di malam hari. Oleh karena itu ya khus sekalian, dalam hadis Allah membuka kedua tangannya di waktu malam untuk menunggu siapa yang istighfar karena dosa di waktu siang. Dan Allah membuka kedua tangannya di waktu siang untuk menerima taubat siapa yang berdosa di waktu malam. Walaupun pada umumnya dosa-dosa besar itu banyak di waktu malam, seperti zina, mencuri di waktu malam. Tapi dosa besar yang lain juga banyak di waktu siang, dusta dan juga yang lain, berbuat zalim yang lain di waktu siang. Kemudian yang ke-10, sekalian, malam dan siang adalah makhluk Allah Ta'ala. Maka dari itu dua makhluk ini setia. Kalau datang malam, siangnya pergi. Kalau datang siang, malamnya pergi. Dan tidak pernah terlambat, kecuali dulu diizinkan di zaman Nabiullah Syis digeser sedikit waktu siangnya, jadi terlambat datangnya malam. Adapun malam dan siangnya kita sama dengan malam dan siang di zaman Ibnu Taimiyah. Kemudian yang ke-11, bahwa malam dan siang ada al-hafadhah, malaikat yang menjaga di penghujung malam dan di penghujung siang. Di waktu subuh, malaikat Raqib dan Atidnya berbeda dengan di waktu maghrib. Oleh karenanya, Raqib dan Atid itu bukan nama malaikat, dia nama pekerjaan malaikat. Seperti satpam bukan nama orangnya, nama satpamnya ada. Raqib yang mencatat kebaikan, Atid yang mencatat kejelekan. Oleh karena itu ikhwas sekalian, saya dan antum tak akan lepas dari catatan malaikat. Baik atau buruk semua dicatat. Dan kata para ulama, hari yang kemarin ditutupnya maghrib. Jadi maghrib kemarin tak akan dibuka lagi catatannya sampai kapan? Nanti di akhirat dihisab di hadapan Allah. Waktu yang besok belum jelas. Jadi waktu kita sekarang ini, yang sekarang ada. Subuh nanti belum tentu kita dapat subuh. Kemudian yang ke-12,
menunjukkan bahwa setiap malam mengurangi malam dan setiap siang mengurangi siang. Jadi kalau kita bertemu malam, maka malam kita berkurang satu. Seseorang ditakdirkan, ditulis dia akan hidup misalnya 1.000.000 malam. Malam ini mengurangi satu di antara jatah kita. Siang juga sama. Siang kita berkurang dengan bertambahnya siang. Baik. Yang ke-12 atau 13, hadis ini sebagai dalil bahwa nikmat yang besar kalau kita masih bertemu siang atau bertemu malam. Makanya kalau bertemu dengan siang, awal siang dimulai dengan pagi, disuruh kita berdoa. Doa pagi yang itu menjaga kita dari mulai pagi sampai sore. Dan ketika mau ketemu malam disuruh kita doa sore. Doa sore ini berlaku dari mulai sore sampai besok pagi-pagi. Kemudian yang ke-13, perintah agar seseorang berusaha membaca doa-doa tersebut dan riwayatnya banyak. Jadi jangan sampai bertemu pagi nggak berdoa, ketemu sore nggak berdoa, besoknya ketemu lagi pagi tidak doa lagi, besoknya sore lagi tidak doa lagi. Yang ke-14, ikhwan, bahwa malam dan siang hanya ada di dunia. Bagaimana dengan di alam kubur? Ragadan ya warahaba. Pagi dan petang disebutkan pagi dan petang. Tidak disebutkan adanya malam. Wallahu ta'ala alam, Allah yang maha tahu. Termasuk yaumul akhir disebut yaum, bukan lailul akhir. Sebagian ulama berpendapat karena di akhirat tidak ada malam. Hanya Allah yang tahu bagaimana dengan keadaan sesungguhnya. Cuman malam dan siang nisbat untuk di dunia. Yang ke-15, ya sekalian, malam berputar, siang juga berputar. Dan ketika Allah firmankan tentang Lailatul Qadar, hakikatnya Lailatul Qadar itu di dunia ini malamnya berputar. Di sini malam, di sana siang, di sebelah sana menjelang pagi dan ini. Dan Allah dengan segala hikmahnya tidak memastikan malam tersebut batasnya bagaimana. Jadi bisa jadi di sini malam, ya kan, di sebelah dunia yang lain dia dalam keadaan dini hari, di tempat yang lain sudah siang. Maka ini diantara bagian makhluk Allah yang tidak perlu dipertentangkan. Tidak perlu dipertentangkan. Kita dihukumi dengan salat sesuai jalannya matahari. Isya ya, di kita misalnya jam 7. Di Malaysia isyanya jam 9. Ya kan? Jadi kita mengikuti di mana kita berada. Makanya Ramadan, kalau kita take off dari Jakarta menuju Jeddah jam 4 sore, maka buka puasanya jam 10 malam, bukan jam 6. Karena kita mengarah ke sana. Kemudian yang ke-16, bahwa sekali lagi malam dan siang menjadi saksi semua apa yang pernah kita lakukan. Karena dia makhluk Allah dan dia bertasbih kepada Allah, cuman kita tidak mengerti tasbihnya. Begitu ikhwan sekalian, di surat Al-Muzammil disebutkan ada beberapa ibadah di waktu malam, dan termasuk apa yang kita lakukan disebut dengan salatul lail, dan tidak ada salatul nahar. Yang ada adalah salat dawatul asbab. Salat sunnah terbagi 3. Salat sunnah mutlaqah, kapan saja dikerjakan. Yang kedua, salat sunnah dawatul asbab, salat sunnah yang karena sebab. Waktu duha, salat duha karena di waktu duha. Tahiyatul masjid karena masuk masjid. Syukur wudu karena ya berwudu. Termasuk juga salat janazah karena ada janazah. Salatul lail karena ada malam. Makanya salat lail tidak dipakai di salat siang. Walaupun dibolehkan kalau kita biasanya salat malam lalu ketiduran, boleh di waktu duha dikerjakan, tapi nggak ada witirnya. Nah, begitu juga dengan yang tadi. Kemudian yang terakhir, ya sekalian, bahwa malam dan siang sesungguhnya setiap kita akan dihisab di kedua waktu tersebut, dan kita akan meninggal di antara keduanya. Saya dan antum akan meninggal
imma di waktu malam atau di waktu siang. Sebagaimana kita semua lahir, kalau enggak malam berarti siang. Ada orang Jawa bilang kalau anaknya pemberani itu dia lahirnya kemungkinan malam hari. Tapi ini tidak ada hubungan aslinya. Ala kulli hal, mudah-mudahan setiap kita bisa melewati malam dan siang dengan sebaik mungkin, dan setiap bertambah malam dan siang mengurangi jatah malam dan siang, dan semoga kita bisa manfaatkan sisa waktu yang ada, baik sekarang akhir Ramadan atau juga ya waktu-waktu setelahnya. Nasallallahu taala taufik wa sadad. Sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.